奇经世界之术，天族五行大帝就是融合达到完美的五行体质。此次这天火，手有点难办。好。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-472. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 471. Kemarin, Muyun bersama kelompoknya hampir sampai ke sebuah gua, yang mana di sanalah bunga ungu berada. Akan tetapi mereka harus melewati kabut berbahaya dulu, sebab di dalam sana terdapat hal yang tidak biasa. Benar saja, Muyun bisa merasakan kehadiran dari ular awan yang hampir saja menggigit Xin Yi. Dengan begini, maka Muyunlah yang akan memandu mereka. Di sini, Muyun kembali memberitahu kalau di depan mereka ada ular awan yang besar. Awalnya, Xin Yi masihlah belum percaya kepada Muyun, sampai akhirnya batu di sana berubah menjadi ular awan. Beruntungnya, Xin Yi bisa bertindak cepat dalam menghabisi ular tersebut. Namun ini adalah kesalahan yang besar karena ular-ular di sana mulai berdatangan. Xin Yi langsung saja membentuk sebuah pertahanan untuk bisa melindungi mereka. Ini tentu tidak akan cukup hingga akhirnya Muyun dan juga Mu Sungtian saling bekerjasama dalam menumbangkan para ular awan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun bersama yang lainnya mulai memasuki gua yang menyimpan bunga ungu. Muyun yang sejak awal merasakan ada yang mengikuti mereka segera meninggalkan sebuah jejak untuk menyambut orang-orang tersebut. Di belakang mereka terlihat kalau kelompok 5 hantu masihlah terus mengikuti kelompok Muyun. Ternyata mereka tidak sengaja terkena serangan Muyun yang tentu saja membuat orang-orang ini kesal. Mereka pun berjanji Muyun akan menerima balasan atas apa yang telah dia perbuat. Selain itu, mereka juga cukup terkejut karena ada yang memiliki api langit dan menduga kalau Muyun adalah sosok hebat yang terlahir dengan bakat luar biasa. Tapi pemimpin mereka sama sekali tidaklah takut kepadanya. Namun ia tetap meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati. Untuk saat ini mereka akan memulihkan kondisi terlebih dahulu. Selain mereka, dua murid Istana 5 Elemen juga sama terkejutnya dengan mereka. Karena tidak dalam duga di dunia kecil 5 elemen ini masih ada murid yang memiliki api langit. Wu Xingyuan menjadi begitu bersemangat untuk bisa menghabisi Muyun dan mendapatkan api langit tersebut. Baru kali inilah rekannya melihat Wu Xingyuan bersemangat seperti ini. Ini sangatlah wajar karena leluhur 5 elemen dan bumi merupakan 5 elemen sempurna yang dapat menciptakan dunia Sutu Tianwu Yisui. Dan satu-satunya sosok yang bisa menggabungkan kelima elemen itu hanyalah pemimpin mereka saja. Keberadaan dari energi murni ini sangatlah jarang bisa ditemukan. Dan siapa yang mengira kalau dia bisa menemukan salah satu dari api langit secara tidak sengaja. Tentu Xingyuan tidak akan membiarkan kesempatan ini lepas dari tangannya. 奇经世界之术，天族五行大帝就是融合达到完美的五行体质。此次这天火。 Kembali kepada kelompok Muyun yang telah berada di dalam gua. Muyun akhirnya bisa melihat bunga ungu yang mereka cari. Ini membuat mereka menjadi begitu senang. Lin Sui menenangkan mereka karena bagaimanapun tempat ini begitu berbahaya. Selama bunga ungu sedang mekar, maka pasti ada binatang suci yang menjaganya. Jadi kemungkinan besar makhluk tersebut sedang bersembunyi. Buaya laut setidaknya memiliki level periburu tingkat 7 teratas. Bahkan mereka memiliki pertahanan yang bisa mencapai tingkat ke-9 dari alam immortal. Mu Sungtian meyakini kalau tidak lama lagi serangan akan menghampiri mereka. Tapi Xin Yi tidaklah peduli dengan peringatan teman-temannya. Ia langsung saja melakukan pergerakan untuk mengambil bunga ungu tersebut.
Sesuai dugaan Mu Xingtian, para binatang suci yang bersembunyi pasti akan keluar ketika ada ancaman yang mengarah kepada bunga ungu. Xingyi segera membentuk pertahanan agar tidak ditelan oleh buaya laut. Untung saja ini masih mampu melindunginya dan membuatnya terpental. Ling Sui dan Xin Yuan segera melancarkan serangan kepada buaya laut untuk bisa menarik perhatiannya. Karena begitulah Mu Xingtian bisa merasakan dan menahan buaya tersebut. Setelah semua itu, kini adalah giliran Xin Yuan dan Hua Hufeng melancarkan serangan pamungkas untuk bisa menekan balik buaya laut. Ketika pertarungan sengit sedang terjadi, jejak yang ditinggalkan Mu Yun mulai bereaksi. Karena kelompok 5 hantu telah bergerak memasuki gua. Mu Yun memberitahu kalau ada beberapa orang yang akan ikut bersenang-senang bersama mereka. Mu Yun tidak tahu siapa mereka, namun yang pasti mereka harus menyelesaikan masalah besar di hadapan mereka. Xingyi berusaha untuk menghabisi buaya laut yang telah mereka tahan. Tapi secara mengejutkan, ada buaya lain yang segera melancarkan serang kepadanya dan membuat Xingyi kembali terpental. Ini tentu saja di luar dugaan mereka, karena buaya laut itu tidaklah sendirian. Menghadapi dua makhluk ini secara bersamaan bukanlah pilihan yang tepat. Bahkan bisa saja merekalah yang akan dalam bahaya. Mu Yun akan kembali bekerjasama dengan Mu Xingfeng. Mereka harus memisahkan dua binatang itu karena jika mereka sampai bergabung dalam melakukan penyerangan, maka itu akan sangat menyulitkan mereka. Mu Xingfeng paham dan sadar jugalah ia kembali melancarkan serangan untuk bisa menahan salah satu buaya laut. Sedangkan buaya satu lagi segera ditahan oleh Xin Yuan dan juga Ling Sui. Untuk Mu Yun sendiri mulai mengeluarkan api langitnya dan memanggil beberapa naga api. Semua itu dirinya lakukan untuk bisa menghabisi buaya yang telah ditahan. 有点难办。好。 Rencana Mu Yun berjalan dengan sangat lancar karena serangannya mampu menghabisi buaya laut. Mu Xingfeng kembali memberikan pujian kepada kehebatan Mu Yun, tapi semua ini bisa dirinya lakukan berkat bantuan dari Mu Xingfeng. Kedekatan mereka telah membuat Hua Hufeng cemburu, tapi orang-orang dari kelompok hantu telah semakin mendekat. Buaya laut yang melihat rekannya meninggoy membuatnya menjadi begitu marah. Tapi semua ini tidak akan dibiarkan oleh Xin Yuan dan yang lainnya. Mereka pun mengerahkan segala serangan untuk bisa menumbangkan buaya laut. Sedangkan untuk Xingyi sendiri tidak ingin terlibat dalam pertarungan tersebut dan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mengambil bunga ungu. Karena dia ini berniat untuk menguasainya sendirian. Tentu saja rekan-rekannya menjadi begitu kesal kepadanya. Mu Yun tidak akan pernah membiarkan Xingyi pergi begitu saja. Dengan kecepatan yang luar biasa, Mu Yun langsung mengejarnya. Bahkan serangan yang Xingyi lancarkan dengan mudah Mu Yun atasi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kelompok 5 hantu telah datang dan menanyakan tentang keberadaan dari bunga ungu. Mu Yun memberitahu kalau bunga ungu itu tidak ada di sini. Pemimpin kelompok 5 hantu meminta mereka untuk tidak macam-macam, karena baginya menangkap mereka berlima sekaligus bukanlah perkara yang sulit. Mu Yun sama sekali tidak takut dengan apa yang dia katakan. Mu Yun langsung saja melancarkan serangan yang menghabisi pria ini dan membuat pemimpin 5 hantu terkejut. 小子， 替大可探查一下。 想要抓你，易如反掌。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.